dulu aja ya. Jadi yang nggak masuk Lutfia ini kenapa dia? Ini apa? Demam, Margareta, Ispen. Salah juga. Dea. Kenapa? Oke. Gimana lebarannya, seru nggak? Seru. Oke, seperti biasa sebelum belajar kita speaking dulu yuk. Oke, selamat berdiri. Coba ya, coba. Pagi, siang, malam. Enggak, kalau yang malamnya nggak bunyi. Ya. Oke, 1, 2, 3, pagi, siang, malam. Malam, pagi, siang, malam, siang, pagi, malam. Kita balik lagi ke sebelum lebaran. Kita sebelum lebaran sejarah belajar apa? Kerajinan? Kita belajar tentang apa ya? Kreasi kerajaan Hindu-Buddha, mulai dari ada seni apa? Bangunan, ya kan? Ada sistem pemerintahannya, tata-tatanya, direfresh lagi otaknya. Oke, kita ingat material. Oke, kalau gitu kita pada hari ini akan belajar tentang apa ya? Ada yang tentang kalau pengenalan kerajaan Hindu-Buddha belajar kerajaan Islam di Indonesia. Oke, silakan duduk. Fokus lagi sini ya. Ada yang tahu ini apa? Kuburan. Ada yang tahu nggak kalau gambar ini itu merupakan proses masuknya Islam di Indonesia? Kira-kira dari mana ya? Pikiran. Terus? Bentuknya. Itu dia. Bantuan. Ya, bisa. Jadi nanti kan kita bakal belajar tentang teori masuknya Islam di Indonesia ya. Ada beberapa teori, yaitu teori sejarah, Arab, dan juga Persia. Nah, kira-kira ini tuh merupakan hasil bukti dari teori apa, nanti kita bahas, oke? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah kegiatan pembelajaran berlangsung, peserta didik diharapkan dapat menganalisis kerajaan Islam dalam lingkup peluang lokal, nasional, dan global dengan topik proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia melalui pengamatan, tanya jawab, penugasan individu, presentasi, dan juga apa? Wadah project seperti biasa ya, dengan baik dan benar. Oke, selanjutnya untuk pengantar kalian materi hari ini sebelum mengerjakan project, kasih pengantar dulu tentang masuknya Islam di Indonesia. Jadi di sini kita akan belajar tentang 3 teori yang mengatakan proses masuknya Islam di Indonesia. Yang tadi dibilang ada teori apa aja? Persia, terus Mekah. Ya. Kalau misalnya berjalan itu di mana? India. Jadi ada yang mengatakan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia berasal dari India. Nanti kita lihat siapa yang mengungkapkan itu dan juga apa buktinya. Terus ada juga yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Mekah atau Arab ya. Kelompok 1 apa tangan? Kelompok 2 siapa? Kelompok 2
membahas tentang teori persian dan juga bukti-buktinya yang menguatkan teori tersebut. Jadi masing-masing teori itu kan punya bukti nih. Misalnya tadi ada bentuk makam, itu tuh apa dari teori apa? Oke? Oke. Oh ya, bentuk proyeknya bebaskan seperti biasa. Kalian mau buat video TikTok atau misalnya artikel atau misalnya infografis dan juga template lainnya boleh. Tapi waktunya cuma 40 menit dari sekarang. Berarti berapa? Oke, enggak? Poster boleh. Poster boleh, PPT enggak ya? Oke, sekarang jam berapa? 10.58 berarti sampai jam 11.30 atau 11.40 aja ya? Enggak, PPT enggak ya? Poster boleh. Itu di situ ada nggak ini? Ya, jadi kan nanti ada misalnya tokohnya kan, terus nanti ya terus nanti dipilih seperti apa. Ada gambar kita tokohnya juga. Ini mau diulang salah. Iya. Mau sekalian gitu loh, Miss, biar langsung nggak ada potong-potong, nggak ada cut-cutnya juga ya. Banyak ya. Islam yang seperti kita tahu adalah agama yang cukup dominan di negara Indonesia. Dengan besarnya agama ini pasti memiliki sejarah dan histori yang lalu. Maksudnya di dalam teori Kristen ini jelaskan dan rekan saya dalam materi Islam yang masuk di Indonesia pada abad Islam dibawa oleh kaum Syiah dari Persia atau yang sekarang disebut kaum Izin kami dari kelompok 3 berdasarkan dari observasi kami mengenai teori Persia ini, kami menemukan tambahan kelemahan yang tadi sudah dijelaskan oleh Uci. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 dan kelompok 5 akan menjelaskan teori makna dan bukti-bukti yang menguatkan teori tersebut. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Siva Zahwa, saya Amelia Agustina. Saya Zakian Saputra Pratama. Teori Mekah yang digagas oleh Buya Hamka dan teman-temannya ini mengatakan bahwa proses masuknya agama Islam ke Nusantara adalah langsung dari Mekah atau dari Arab. Teori ini juga menolak atau mengoreksi proses masuknya Islam ke Indonesia dari Gujarat. Namanya tebak kata, kayak di Tulaga itu tahu. Nah, nanti kasih Pak Panitia namanya ada cluenya. Nanti kamu kasih kode kira-kira apa kata kuncinya biar dia bisa tebak. Siapa yang menebak, siapa yang
Oke, kalau kamu nebak kamu masuk ya. Kamu situ ya. Kamu masuk dulu. Oke. Opsinya sudah dihitung sampai 10 ya. Sampai 10. Jualan? Dagang. Oke. Terus tempat orang magic. Ya. Oke. Jawabnya Ika sama Iki. Apa ya? Kutai apa? Aja. Ya, oke. Ini jualan. Pedagang. Punya hilang ya. Dagang. Kucing. Wah, ini apa? Dakwah. Ah. Ustaz, kata lain. Ayo, yang lain. Yang tertinggi ilmunya. Ulama. Benar. Terus Agama kita? Islam. Ada dua bukti yang mendukung teori ini. Pertama apa? Batu nisan Sultan Malik As-Saleh. Nah, yang di awal tadi kan ada makam itu makamnya merupakan batu nisan Sultan Malik As-Saleh. Juga ada tulisan Marco Polo. Kalian tahu Marco Polo itu siapa? Orang menang. Ya, Marco Polo itu seorang saudagar yang dia itu suka berpergian. Nah, dia itu suka berpergian terus terutama ke arah Asia. Terus selanjutnya ini di sebelah kanan ada makam Sultan Malik As-Saleh atau Sultan dari Samudra Pasai. Nah, ini kenapa sih kalau dikatain sebagai buktinya, yaitu di cara-cara miliknya di makam-makamnya itu tiganya ada tulisan-tulisan ujaran atau injil. Selanjutnya ada yang ketiga, teori rahasia. Teori ini didukung oleh Husain Jajadiningrat. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Ada yang bisa ngasih pesan pembelajaran hari ini? Seru. Terus? Pembelajaran ini kalau bosan sih misalnya kita belajar, nanti itu kan dikasih main game jadi kalori. Ya, terus ada lagi? Udah? Sumur panas ya, Pak, ya, suasana lagi panas. Oke, kalau misalnya ditanya relevansinya materi yang kalian pelajari ini dengan kehidupan kita sekarang apa? Apa manfaat dari kita belajar ini? Mengetahui sejarah ya, sejarah dalam proses masuknya Islam di Indonesia. Di situ, iya, siapa pencetusnya, buktinya. Ih, pinter-pinter banget loh anak di sini. Oke, untuk kita sekian aja materi kita hari ini. Kita bakal ketemu lagi minggu depan, pertemuan terakhir kita. Semoga kalian sehat selalu sampai seterusnya. Oke, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia, mengenai teori Mekah dan bukti sejarah yang mendukung teori Mekah tersebut. Sebelumnya saya Amelia Agustina, nomor presensi 1, dan rekan-rekan saya. Dan saya Zakian Saputra Pratama, nomor absensi 32. Dan saya Nurmalia Febiana, nomor absen 16. Saya Sifa Zahwa, nomor presensi 27. Teori Arab atau teori Mekah
menyatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia berlangsung pada abad ke-7. Dibawa oleh para musyafir Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh belahan dunia. Tokoh yang mendukung teori tersebut adalah Van Leer, Anthony H. Jones, T.W. Arnold, Buya Hamka, Naqib Al-Adz, Kaiser, M. Yunus Jamil, dan Zhao Ford. Apa sih benar sih nggak sih? Pada abad ke-7 yaitu tahun 674 di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di kanton sejak abad ke-4. Hal ini juga sesuai dengan berita Cina. Selanjutnya B. Kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i, di mana pengaruh mazhab Syafi'i terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Makkah. Sedangkan Gujarat atau India adalah penganut mazhab Syafi'i. Selanjutnya C. Adanya penggunaan gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai yang hanya lazim ditemui pada budaya Islam di Mesir. Pada ahli yang mendukung teori ini menyatakan bahwa abad 13 sudah berdiri kekuasaan politik Islam. Jadi, masuknya Islam ke Indonesia terjadi jauh sebelum, yaitu abad ke-7, yang berperan besar terhadap proses penyebarannya adalah bangsa Arab sendiri. Hingga kini, teori Arab dianggap sebagai teori yang paling kuat. Kelemahannya hanya terletak pada kurangnya fakta dan bukti yang menjelaskan peran bangsa Arab dalam proses penyebaran Islam di Indonesia. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Kelompok 2 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian video. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.